akan 4 orang. Dengan saya sendiri Mutiara, kemudian teman Saya saya Miti, saya Tasya. Saya Muhammad Atoilah. Baiklah, langsung saja kita mulai. 声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めてる。 Di sini kami akan mengobservasi mengenai fungsi ekosistem yang ada bagi kehidupan manusia, jenis flora dan fauna apa saja yang terdapat dalam mangrove, interaksi antar sumber daya, dan efek dari kerusakan ekosistem. Yuk kita simak. Fungsi yang pertama, fungsi ekologis dari hutan mangrove yaitu sebagai habitat atau tempat hidup, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak fauna yang ada di hutan mangrove. Sebagai filter dari pengaruh laut maupun dari darat, serta dapat mencegahnya terjadinya abrasi pantai. Yang kedua, fungsi ekonomis dari adanya hutan mangrove adalah sebagai tempat rekreasi, sebagai penghasil kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Karena mangrove dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup penduduk, misalnya untuk kayu bakar, untuk bangunan, arang, obat-obatan, dan bahan utama kertas. Sebagai tempat hidup biota laut seperti udang, kepiting, ikan, dan hewan lainnya yang dapat dimanfaatkan, nelayan sebagai mata pencaharian, serta sebagai tempat bertumbuhan bibit hewan baru. Yang ketiga adalah fungsi sosial dari hutan mangrove, yaitu sebagai paru-paru oksigen kota Tarakan dan sebagai pelindung dari abrasi pantai, badai, dan tsunami. Yang keempat, fungsi pariwisata, yaitu sebagai objek wisata dan edukasi bagi masyarakat dan pelajar. Berikut adalah jenis-jenis biota yang kami temukan di ekosistem mangrove. Pertama, ada bakau panggang atau Rhizophora mucronata. Kedua, ada Bius atau Tinomio atau Bruguera parviflora. Ketiga, ada api-api atau Avicennia marina. Untuk faunanya ada bekantan atau Nasalis larvatus. Kelima, ada monyet atau Macaca fascicularis. Keenam, ada tempakul atau Periothalamus sp. Ketujuh, ada kadal atau Mabuya sp. Kedelapan, ada temberungun atau Telescopium telescopim. Kesembilan, ada ular atau Fordonio leucobalia. Ke-10 ada burung kipasan belalang atau Rhipidura javanica. 11 ada kepiting bakau atau Scylla serrate. Ke-12 ada biawak atau Varanus salvator. Terakhir ada kuntul besar atau Ardea alba. Selanjutnya, hubungan interaksi antara cahaya matahari dan makhluk hidup di hutan mangrove. Matahari sangat berguna dalam proses fotosintesis tumbuhan, serta membantu beberapa hewan dalam mencari makanan. Yang kedua, hubungan antara udara dengan makhluk hidup di hutan mangrove. Udara yang mengandung oksigen digunakan semua makhluk hidup di hutan mangrove untuk bernapas. Selain itu, udara yang mengandung CO2 dipakai oleh semua tumbuhan untuk berproses fotosintesis. Ketiga, hubungan air dengan makhluk hidup di hutan mangrove, yaitu air berperan sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Air juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Keempat, hubungan antara akar pohon mangrove dengan pasang surut air laut, karena akar mangrove dapat mengurangi tekanan pasang surut air laut. Kelima, hubungan antara pohon mangrove dengan bekantan dan monyet, karena pohon mangrove merupakan tempat berlindung spesies mereka. Keenam, hubungan antara lumpur dengan temberungun, kepiting, tempakul pohon mangrove, dan hewan lainnya, karena lumpur merupakan tempat habitat mereka. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan fauna seperti bekantan dan monyet, yaitu para wisata yang berkunjung ke hutan mangrove yang memberikan makanan kepada bekantan dan monyet. Adapun efek dari kerusakan ekosistem tersebut terhadap manusia. Yang pertama, populasi pohon mangrove akan semakin langka sehingga manusia akan kekurangan sumber daya alam seperti kayu, obat-obatan, kertas, bahan bangunan, dan arang.
Yang kedua, fauna yang ada di hutan mangrove juga akan banyak yang mati, sehingga manusia akan kekurangan sumber daya makanan seperti ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya. Yang ketiga, hutan mangrove yang rusak akan mengakibatkan tarakan menjadi semakin panas, kekurangan udara bersih, dan tidak ada pelindung saat abrasi pantai, badai, dan tsunami. Yang keempat, rusaknya ekosistem lamun dan terumbu karang. Jika terus dibiarkan, ekosistem pantai juga akan rusak, sehingga nelayan akan kehilangan mata pencaharian. Baiklah, sekian dari pemaparan video yang kami berikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.